Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nur Musakimah dengan NIM 4441220065 dari kelas 2B jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi RStudio pada laptop atau komputer dengan menggunakan data dependent atau data berpasangan sebagai salah satu tugas ujian praktikum statistika dan data science. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu RStudio, RStudio merupakan suatu perangkat lunak gratis yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan statistika dan analisa grafik. RStudio berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat selesai dengan cepat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan pada penggunaan aplikasi RStudio. Yang pertama itu kita dapat membuat box plot, terus juga ada scatter plot, histogram, dan juga ada diagram dahan daun. Serta kita juga dapat menghitung uji hipotesis dua populasi dependen yang akan kita bahas berikut ini. Nah, apa sih uji hipotesis dua populasi dependen atau data berpasangan? Data berpasangan atau uji T berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas, yang dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Misal, pada penelitian mengenai efektivitas suatu obat tertentu, perlakuan pertama, peneliti menerapkan kontrol, sedangkan pada perlakuan kedua, barulah objek penelitian dikenai suatu tindakan tertentu, misal pemberian obat. Dengan demikian, performance obat dapat diketahui dengan cara membandingkan kondisi objek penelitian sebelum dan sesudah diberikan obat. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui seorang menteri pendidikan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sebagai kurikulum pembelajaran yang baru. Menteri tersebut ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan kurikulum itu dengan menguji kepada 10 siswa Wakanda Academy atau Sekolah Wakanda sebelum dan sesudah pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar untuk diambil datanya. Pada percobaan kali ini, tingkat signifikasi atau alfa sama dengan 5%. Berikut adalah data nilai 10 siswa sekolah Wakanda sebelum dan sesudah menggunakan sistem pembelajaran kurikulum Merdeka. Diketahui X adalah data sebelum yang ini, dan Y adalah data sesudah yang ini. Nah, berikut ini kita akan masuk langkah-langkah kepada penggunaan aplikasi RStudio. Sebelum itu, kita ubah dulu data yang di sini ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya sudah mengubahnya ke dalam bentuk Excel. Lalu kita masuk ke dalam RStudio. Buka aplikasi RStudio-nya. Dan ini sudah terbuka. Oke, sebelumnya kita pilih new file dulu, lalu klik RScript. Nah, kita beri judul terlebih dahulu. Ini opsional, boleh diberi atau tidak. Agar lebih rapi, lebih baik diberi judul. Kita beri judul misalkan uji data berpasangan. Lalu tekan enter. Nah, langkah pertama, kita input data terlebih dahulu. Kita kembali ke RStudio, kita ketik kurikulum Merdeka. Sama dengan read delim, read
read.delim. Kita pilih yang ini, terus beri tanda ketik 2, kita ketik clipboard. Nah, kurikulum Merdeka di sini itu yaitu sebagai judul dari data tersebut. Sebelum kita klik run, kita copy terlebih dahulu datanya. Buka Excel-nya, lalu kita copy. Kembali lagi ke RStudio. Lalu kita klik run. Nah, maka data akan muncul di environment dan konsol akan terlihat seperti ini. Selain cara ini juga dapat mengimport data, kita dapat gunakan import dataset. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan cara import data menggunakan read.delim. Nah, untuk memeriksa apakah data kita sudah terimport atau belum, kita bisa mengetik ulang judul tersebut, kurikulum Merdeka. Nah, apabila sudah terimport, itu biasanya muncul otomatis seperti ini. Lalu kita klik run saja. Nah, maka data akan muncul pada bagian konsol. Lalu langkah berikutnya yaitu ketik tes kurikulum Merdeka $y, kurikulum Merdeka $x, paired sama dengan true. Nah, kita ketik sama persis t-test, pilih yang ini, kita ketik kurikulum Merdeka sebagai judulnya, sebagai judul dokumen yang sudah kita berikan tadi, kurikulum Merdeka. Nah, klik aja yang ini, lalu kita beri simbol $. Nah, kita pilih yang Y karena kita di sini ingin membandingkan data sesudah dan sebelum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana Y di sini yaitu data sesudah. Maka kita pilih yang Y, lalu kita ketik kembali kurikulum Merdeka, klik yang ini, simbol $, lalu kita pilih yang X atau data sebelumnya. Lalu kita ketik paired. Nah, kenapa kita di sini pakai paired? Karena data yang kita gunakan di sini yaitu data berpasangan. Lalu kita klik run. Nah, maka data tersebut akan keluar hasilnya pada bagian konsol, di mana T hitungnya yaitu 3,6934 dengan DF-nya 9, lalu ada p-value atau nilai P-nya yaitu 0,004971. Nah, setelah kita selesai dalam perhitungan di RStudio-nya, maka kita akan interpretasi berdasarkan T-tabel dan p-value-nya. Nah, interpretasi berdasarkan T-tabel, langkah pertama kita cari hipotesisnya terlebih dahulu, atau kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 yaitu X sama dengan Y. X ini data sebelum dan Y ini data sesudah. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan H1-nya yaitu X tidak sama dengan Y, di mana artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Lalu kita masuk ke pencarian T-tabelnya. Nah, mencari T-tabel dengan melihat jumlah data yaitu N sama dengan 10, sehingga diperoleh DF atau derajat kebebasannya yaitu N sama dengan 1, sehingga DF di mana N-nya itu 10 dikurang 1 sama dengan 9,
Dan alfa diketahui pada soal yaitu 0,05. Karena kita di sini menguji dua arah, maka kita bagi 2 dan hasilnya yaitu 0,025. Maka dari itu hasil dari T tabel di mana T alfanya itu 0,025 dan df-nya itu 9 sama dengan T tabelnya 2,26216. Dimana di sini ada pencarian dari T tabel, di sini ada alfanya yang dari 0,05, kita bagi 2 itu 0,025. Di sini ada df-nya 9, kita dapat T tabelnya 2,26216. Sehingga T hitung yang kita peroleh dari RStudio yaitu 3,6934. Yang ini 3,6934. Dan T tabelnya yaitu 2,26216, artinya di mana T hitung lebih besar dari T tabel. Maka tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel, terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka dapat kita simpulkan jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, berikutnya ada interpretasi berdasarkan p-value. Langkah pertama itu kita sama menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Lalu kita ke titik kritis. Nah, titik kritisnya itu di mana tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel dan p-value-nya itu kurang dari alfa, sedangkan terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel dan p-value lebih dari alfa. Nah, kesimpulannya berdasarkan tadi perhitungan RStudio, kita dapat p-value-nya 0,004971 yang ini, dimana p-value-nya itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi praktikum tentang uji populasi 2 dependen. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan tentunya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.